terang benderang salib Tuhanku, dari sinarnya yang menyala memancarkan sinar dan bersih. Seluruh bisa menada ke arah jaya kasih yang masa, bagai pahlawan yang gerah berduka di ufuk biru lagi mereka. Salibmu Kristus saja penasihat, mengangkat hati Bapak, Ibu, saudara-saudara, para lansia, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus yang tersalib dan mati untuk menebus dosa manusia. Hari ini dalam ibadah Jumat Agung, kita diajak untuk masuk pada perenungan tentang pengkhianatan di Taman Getsemani, siksaan sepanjang jalan Via Dolorosa, dan penderitaan di Bukit Kalvari, bahkan kematian di kayu salib yang diterima Yesus Kristus sebagai bentuk kasih kepada umat manusia. Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibadah Jumat Agung yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Grace Latulola STHMM dan dengan menggunakan tata ibadah Jumat Agung. Memulaikan ibadah saat ini, saya ajak jemaat berdiri. Saat teduh. Yesus, Tuhanku, apakah dosamu? Kata Tuhan, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Dari mulut yang semula mengeluhkan dia, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesaat saja berubah menjadi teriakan salibkan dia, salibkan dia. Namun cintanya tetap merekah di tengah sangkalan dan nistaan. Kau di
Tuhan, Engkau membiarkan dirimu mengalami penganiayaan sambil memikul salib. Kau membiarkan tubuhmu menerima siksaan cambukan. Tangan dan kakimu terpaku. Mahkota duri mencengkeram kepalamu. Lambungmu tertikam oleh tombak. Engkau tergantung di kayu salib. Hanya satu tujuan, untuk membentangkan tangan cinta Allah bagi dunia yang bernoda. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kata Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ibadah saat ini terjadi karena pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib. Silakan duduk. Firman Tuhan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5 menjadi nats pembimbing dalam ibadah saat ini. Golgota tempat Tuhanku kita nyanyikan.
Mari kita menghayati akan penderitaan Yesus. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau adalah hamba yang setia. Ampuni kami oleh karena kami sering tidak setia, hanya pandai berjanji, namun abai melakukan. Pengkhianatan, penyangkalan, hinaan dan siksaan, juga kekerasan. Tanpa sadar kami lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Baju ungu dikenakan padanya, mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Perbuatanmu menyadarkan kami. Sesungguhnya kami tidak layak ada di hadapanmu. Kami telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bukan karena kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi justru karena kami sudah tahu, tetapi kami tetap melakukannya. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau begitu baik pada kami. Kami ingin melanjutkan karya kami dengan berserah penuh pada kuasa bimbingan-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini, agar selalu hidup dalam pengharapan dan pertobatan, bahwa kami telah menerima pengampunan dosa dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah
Saudara-saudaraku, dengarkan sabdanya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Maka pengampunan dinyatakan kepada kita. Dalam kesaksian Efesus pasal 2 ayat 4-5 demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita sambut berita sukacita ini dengan menyanyikan pujian Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Pengampunan telah dinyatakan kepada kita, sehingga hidup kita telah dibaharui oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Maka dengarkanlah petunjuk hidup baru dalam kesaksian Kolose pasal 2 ayat 6-7 demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Salibmu Kristus tanda pengasihan, kita nyanyikan. Salibmu Kristus tanda pengasihan,
Mari kita berdoa. Dalam perenungan akan karya keselamatan yang dinyatakan Tuhan, saat ini kami ada dalam persekutuan di mana kami menaruh kehidupan kami untuk ambil bagian dalam karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini, mengampuni dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, agar keselamatan yang kekal menjadi milik bagian umat yang mengasihi Engkau. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa kehidupan dan keberadaan kami. Kiranya kami benar-benar dapat memaknai penderitaan siksaan yang Engkau alami sebagai bentuk Engkau mengasihi kami umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga penderitaan-Mu, kesengsaraan-Mu benar-benar mengubah kehidupan kami untuk selalu hidup berkenan bagi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 akan menjadi pokok bacaan sekaligus perenungan dalam ibadah kita saat ini. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Nats renungan kita pada saat ini terdapat pada ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan saat ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan akan penderitaan Yesus Kristus. Dalam sikap saat teduh, mari kita masuk pada penderitaan yang dialami dan dirasakan oleh Yesus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Pengkhianatan, penyangkalan, penderitaan dirasakannya, siksaan, luka fisik yang dialaminya adalah bentuk ketaatan Yesus, taat pada kehendak Bapa. Benarlah apa yang disampaikan Yesaya tentang hamba yang menderita. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian,
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jalan ke Bukit Kalvari bukanlah jalan yang mudah. Salib yang begitu berat dipikul Yesus. Yesus berjalan, jatuh, lalu bangkit lagi. Sambil menahan pedihnya cambukan yang diterimanya. Teriakan yang penuh kebencian mengiringi langkah Yesus. Darah dan peluh Yesus sebagai jejak di sepanjang jalan Via Dolorosa. Seperti kesaksian Yesaya tentang ketaatan hamba Tuhan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Sudah selesai. Perkataan Yesus di kayu salib menyadarkan kita bahwa penderitaan dunia telah dirasakannya, bahwa kesakitan dan siksaan diterimanya. Masihkah kita meragukan kekuasaan Yesus dalam kehidupan beriman? Masihkah kita merasakan hidup yang kita alami paling malang di dunia ini? Masihkah kita menyesali tentang kesetiaan kita kepada Tuhan? Atas kemalangan, atas sakit yang tak kunjung sembuh, atas kekurangan untuk kehidupan sehari-hari, atas beban-beban hidup yang masih kita alami. Saudaraku, datanglah kepadanya. Percayalah kepadanya dan setialah kepadanya, karena apa yang kita rasakan dan alami, Yesus telah menyelesaikan semuanya. Sudah selesai, kata Yesus di kayu salib, menyadarkan kita tentang penyaliban itu, bahwa Yesus memikul semua dosa kita pada tubuhnya. Kesaksian 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ia yang tidak mengenal dosa dibuat dosa karena kita. Hal yang lebih buruk tentang penyaliban itu bukan penderitaan fisik, tetapi hal ditinggalkan. Dengan lirih dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus telah menanggung murka Allah di kayu salib. Allah Bapa berpaling dari anak yang tunggal. Ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa di kayu salib, murka Allah terhadap dosa-dosa kita diredakan ketika Yesus berseru, "Sudah selesai." Perbuatan Yesus mengingatkan saya dan saudara tentang dosa yang telah diampuni dan hidup yang dibaharui, tentang kehidupan yang fana menjadi kehidupan yang kekal, tentang memikul salib tanpa mengeluh, tentang meminum cawan penderitaan tanpa menggerutu, tentang permohonan yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Sudah selesai.
perkataan ini adalah pembuktian bahwa Yesus telah melakukan segalanya untuk saya dan saudara di kayu salib. Ketika ia berkata, "Sudah selesai," itu berarti bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sudah selesai. Sekarang tidak ada yang kita butuhkan lagi selain percaya kepada Dia. Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan oleh Dia seketika itu juga, untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus dengan iman yang teguh. Ia mengampuni dosa-dosa saya dan saudara, dosa-dosa dan manusia, karena sudah selesai. Datanglah kepada Dia dan percayalah kepada Dia, dan kita akan diselamatkan. Amin. Disilakan kesaksian pujian dari saudara kekasih kita Gio Sancuu. Jumat yang agung di bukit Golgota, Yesus Sang Raja terpaku di kayu salib. Darah mengalir menetes ke bumi, tanda derita anak manusia. Mahkota duri melingkar di kepala, lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku. Di kayu salib Dia berlumur darah, menebus dosa umat manusia. Mengapa kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Mahkota duri melingkar di kepala, lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku. Di kayu salib Dia
menebus dosa umat manusia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Rintihan pilu di bukit Golgota. Diucapkan terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Ibu bapa, saudara-saudaraku, hari ini dalam perenungan akan penderitaan dan kematian Yesus Kristus, kita juga diajak untuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Maka dengarkanlah penetapan perjamuan kudus dalam kesaksian 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mempersiapkan pribadi-pribadi kita, mari kita menyanyikan pujian, "Inginkah kau ikut Tuhan?" Inginkah kau
Ibu bapa, saudara-saudara, roti dan anggur yang telah dibagikan kepada kita, supaya kita dapat mempersiapkan itu sudah ada di depan kita. Sambil mempersiapkan diri kita masing-masing untuk bersama-sama dalam pelayanan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah hidup berkenan di hadapan-Nya? Di dalam ketidaksempurnaan, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup dan memampukan kita untuk memberi kesaksian tentang kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Marilah kita bersama-sama dalam pelayanan perjamuan kudus, karena segala sesuatu sudah tersedia. Roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan pengorbanan Yesus Kristus. Disilakan. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Dan minumlah kamu sekalian menjadi peringatan akan karya keselamatan yang dikerjakan Allah kepada manusia. Silakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan pribadi kita dan mari kita menyanyikan pujian, "Saya mau ikut Yesus." Saya mau ikut Yesus, saya mau
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus saat ini. Kami mengucap syukur atas kemenangan yang Engkau nyatakan, yang meluputkan kami dari cengkraman dosa dan maut. Darah dan tubuh-Mu tidak menjadi bagian yang terpisahkan dari kehidupan kami, tetapi telah menyatu dalam pribadi kami masing-masing. Teguhkanlah iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan sukacita. Amin. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memberikan persembahan syukur dan kita menyanyikan pujian PKJ 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok doa kita saat ini ada beberapa, dan secara khusus mereka yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan orang tua yang sudah lanjut usia. Ibu Makpalwuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak FKOan, Ibu Lempo Hari Kedua, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak Erbanangi Tunggele, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jadepore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode yang berobat di Bandung, Ibu Siombo Walewangko, Bapak Gebelopa, Bapak John Mawuntu, anak Violita Sumangkut,
di Puskesmas Uekuli, Saudari Jane Malajaji, Saudari Maria Maksum. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadari sesungguhnya kami tidak layak ada di hadapan-Mu, tidak layak untuk menerima segala yang Engkau kerjakan bagi kami. Tetapi itulah Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa atas semua ciptaan-Mu. Tidak membiarkan kami, tidak meninggalkan kami walaupun sedetik dalam hidup ini. Disadari, terkadang kami yang meninggalkan Engkau. Tetapi ya Tuhan, pada saat ini, di saat dalam perenungan akan kematian Yesus Kristus di kayu salib, kami berterima kasih kepadamu karena kami telah diselamatkan, kami telah diampuni, hidup kami dibaharui dalam kehendak-Mu. Walaupun kami sadar Tuhan, terlalu sering kami menyakiti Engkau. Terlalu sering perbuatan-perbuatan, pikiran dan tutur kata kami tidak berkenan bagi-Mu Tuhan. Kami meragukan iman percaya kami kepadamu. Kami meragukan akan karya-Mu dalam hidup kami masing-masing. Tetapi Tuhan, Engkau terus menunjukkan, Engkau selalu mencari kami sebagai domba yang sesat, agar kami tetap hidup pada karya keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami sampaikan kepadamu pengorbanan-Mu di kayu salib, penderitaan dan siksaan yang Engkau rasakan dan alami. Kiranya itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih-Mu Tuhan, kiranya menjadi kekuatan dalam hidup kami di tengah-tengah tantangan godaan hidup yang kami jalani. Perteguh kehidupan kami, jamalah pribadi-pribadi kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu, dan agar karya keselamatan-Mu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungi kami Tuhan dari segala godaan-godaan yang akan menjauhkan kami dari karya keselamatan-Mu. Perlengkapi Tuhan hidup kami yang kami jalani ini, sehingga kami mampu dan tetap setia berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Dalam persekutuan saat ini, kami bersyukur juga ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama dalam pelayanan perjamuan kudus. Darah dan tubuh Kristus telah menyatu dalam kehidupan kami, sehingga kiranya kami selalu hidup dalam tuntunan Roh-Mu, membawa kami untuk selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami membawa saudara-saudara kekasih kami yang saat ini ada dalam pergumulan beban hidup, masalah-masalah yang dihadapi. Teguhkan kehidupan mereka, bahwa sesungguhnya Engkau tahu apa yang mereka rasakan, dan Engkau telah menyelesaikannya itu di kayu salib.
Kuatkan dan teguhkan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang sakit dalam proses pemulihan, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Yakinkan mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah tabib yang sejati, akan menyatakan mujizat atas kehidupan mereka. Mungkin saat ini sakit penyakit masih terus dirasakan. Perteguh hidup mereka, agar mereka tetap tabah dalam menjalani proses pengobatan. Bagi mereka yang hidup dalam kesendirian, dalam kemalangan, Engkau Tuhan adalah sahabat yang sejati, pasti akan terus menuntun dan membimbing mereka, sehingga kiranya mereka tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka tetap mencari Engkau Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Bagi mereka yang bersuka cita atas berbagai berkat, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, kehidupan yang mereka jalani saat ini, kiranya menjadi kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, karena mereka jalani terus setia beriman kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan, kami membawa kehidupan kami, bangsa dan negara kami, pasca peristiwa peledakan bom bunuh diri di Makassar. Kami sadari Tuhan, kami semua warga masyarakat, warga negara Indonesia, menginginkan hidup yang rukun dan damai, hidup dalam kesejahteraan, karena kami percaya perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kami adalah bentuk keajaiban Tuhan menciptakan kami di dunia ini untuk saling melengkapi, menopang satu dengan yang lainnya. Keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah bentuk di mana ciptaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus memohon kepada Engkau. Roh Tuhan kiranya berkobar-kobar menguasai saudara-saudara kami yang punya niat-niat yang tidak baik, yang ingin menghancurkan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Berikan roh hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, baik yang ada di pusat sampai ke desa-desa, secara khusus yang ada di Kabupaten Poso. Kasih Tuhan melingkupi mereka, kuasa Tuhan selalu nyata atas hidup mereka, sehingga benar melalui pekerjaan yang Engkau sendiri embankan kepada mereka, kami hidup menikmati sukacita damai sejahtera. Kami tidak akan terpengaruh dengan usaha-usaha yang akan menghancurkan kehidupan kebersamaan. Kiranya kami tetap kuat untuk hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada semakin memperkokoh kehidupan karya Tuhan di dunia ini. TNI dan Polri, perlengkapi terus kehidupan mereka masing-masing dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, agar kami sebagai masyarakat hidup dalam kedamaian dan keamanan. Kami membawa kehidupan kami, keberadaan kami masing-masing, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, usaha-usaha kami. Biarlah kami lakukan itu dengan sekuat tenaga dan semampu kami, karena kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan bagi mereka yang masih mencari pekerjaan,
atau berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan. Kiranya mereka terus melibatkan Tuhan dalam usaha mereka. Tuhan, berkati kehidupan anak-anak kami dalam pergaulan mereka. Kiranya mereka tetap setia beriman kepada Tuhan. Mereka setia mengikuti jejak langkah-Mu Tuhan. Mereka hidup dalam iman yang teguh kepadamu Tuhan. Dan masa depan mereka kami percaya ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan Gembala kami yang agung, yang telah mengorbankan diri bagi kami. Terima kasih untuk semua karya-Mu yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan kami ini, agar nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat tugas tanggung jawab pelayanan-pelayanan dan pembangunan yang dilakukan baik di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah kesaksian hidup kami di dunia ini. Ini doa dan permohonan kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, karena pengampunan yang berasal daripada-Mu melayakkan kami hidup diberkati. Dan semua yang terlibat dalam ibadah saat ini, yang menunjang lancarnya ibadah saat ini, pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya ajak kita berdiri. Ibu bapak saudara-saudaraku, marilah kita mengarahkan hati kita masing-masing kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, kita menyanyikan pujian Kasih Paling Agung dari Tuhanku. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat ini berkati Tuhan. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui karya pengorbanan Yesus Kristus dan kematian serta perjamuan kudus saat ini sesungguhnya mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus.
Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia. Untuk itu, marilah kita wujud nyatakan semuanya itu melalui kata dan perbuatan kita. Kiranya hari ini kita berada dalam perenungan akan kematian Yesus Kristus demi menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaannya. Selamat pagi, Shalom.